Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas oli samping apa sih? Bukan yang bagus ya. Kalau semua sih bagus, tapi yang pas gitu untuk kalian gitu. Gua udah ada data sheetnya di sini nih, tuh. Sini juga ada. Itu ya. Udah ada data sheetnya semua. Kalau ini mah untuk pemanis saja nih. Di sini gue punya Challenger Idemitsu Rotary gitu. Oke, bentar kita maju dulu. Ya. Dimulai dari apa ya? Dari Idemitsu kayaknya. Ini Idemitsu ya. Gue punya Idemitsu di sini. Sebenarnya gini, kalau mau ngelihat oli itu memang dari datasheet, jadi di sini kelihatan semua. Ini yang gue perhatiin sih di sini paling kalau gue ngecek datasheet itu ada kekentalannya ketika 40 derajat, 100 derajat. Lalu di sini nggak ada titik nyala ya. Di tempat lain tuh biasanya ada titik nyala nih. Di yang tempat lain itu ada titik nyala dia nih, kayak di Eneos itu. Nah, ada nih flash point-nya. Terus di Castrol juga ada flash point-nya. Nah, dia juga ada nih. Hanya di Idemitsu itu yang nggak ada. Nggak tahu ya yang lain lagi, karena gue cuman punya ada ini Castrol yang aktif Tugo, yang Eneos, ini Idemitsu, ini Challenger. Ini dia gitu. Ntar ada lagi yang kelasnya Motul 510 sama A747. Di awal gue udah bilang yang bagus itu ya, bukan yang bagus yang pas itu ya yang menurut kantong kalian gitu, sama tipikal kalian ketika mengendari motor 2 tak itu gitu. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya karena memang basicnya itu oli ini kan udah ada yang FC, ada yang FD, ada yang FV, FA, tapi itu udah nggak pernah dipakai lah. FB ada masih, Epalup yang hijau itu masih FB setahu gue kayaknya. Nah, gitu. Tapi untuk sekarang disarankan ke FC atau FD gitu. Nah, sekarang coba kita bedah aja di sini. Ini untuk yang Idemitsu ya. Ini di Idemitsu itu ini FC ya. Kategorinya dia FC. Nih FC. Nah, itu dia di kisaran 40 derajat 51,3. Jadi semakin ke atas semakin kental ya. Ketika di 100 derajat itu dia di 8,1. Cukup kental nih kalau baru awal start nyala gitu ya. Colornya red gitu. Ini density itu masa jenis, cuman gue nggak terlalu merhatiin itu. Nah, kalau untuk biar enak. Nah, itu lagi. Sorry ya. Kalau untuk di Eneos itu dia flash point titik nyalanya di kisaran 87 derajat. Nah, viscosity-nya itu ketika di 40 derajat dia 55. Bandingin sama Idemitsu lebih kental Eneos. Tapi kalau ketika dia
Di 100 derajat itu punya Idemitsu itu 8,1, sedangkan di Eneos 8,8. Itu jadi kalau memang ya ini boleh lah barbar, cuman ya jangan terlalu barbar. Ini pun ya agak mending ini kalau lu agak barbaran banget gitu, karena ketika lu geber pasti kan RPM tinggi, derajat di mesin lu makin panas. Nah, itu ini agak kental. Nah, masih mendingan ini gitu. Cuman ya balik lagi gitu, kelunya makainya gimana, untuk harian apa gimana, karena lu tahu, lu yang sendiri yang tahu tipikal lu make motornya gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk di sini kalau di bentar biar enak ngeliatnya. Di Castrol Active Turbo ini di kisaran 40 derajat dia ada di 42,5. Oh, lebih encer ya. Terus di kisaran 100 derajat dia di 7,5. Wah, encer sekali. Flash pointnya plus pointnya ada di 92,5. Oh, tapi lebih tinggi nih titik kebakarnya dia lebih tinggi. Titik kebakar lebih tinggi tapi dia lebih encer. Nah, itu di situ. Ini harus sering digeber juga berarti nih, karena titik didihnya tinggi gitu. Oke, sekarang beralih ke bentar gue zoom out dulu ke PTT Challenger. Di PTT Challenger itu dia sudah FD jasonya. Ntar gue geser dulu dikit. Nah, ini dia di kisaran 40 derajat di 46,6, lebih encer. Ini lebih encer ketimbang punyanya Idemitsu ataupun punyanya si Eneos. Eneos tadi kan di 55, ini 51, ini 46 gitu ya. Di Castrol tadi berapa di 42,5. Iya bener 42,5, encer banget ya. Enceran ini berarti enceran Castrol. Mana sorry, ini 40 derajat tuh 42,5. Sedangkan kalau di Challenger itu 46, enceran Castrol berarti itu. Cuman dia kalau udah di kisaran 100 derajat itu 9,4. Nah, lebih kental kan, makanya dia mungkin juga udah Jaso FD. Nggak dari situ doang sih Jaso FD itu, cuman ya ini lebih kental lah. Jadi ya untuk kalau sering digeber ya oke lah menurut gua gitu. Lebih tinggi lah speknya ketimbang Idemitsu, Eneos dan Castrol Active Turbo. Itu. Dan flash pointnya ada di kisaran 84 derajat, nggak beda jauh. Ini ini nggak ada Idemitsu, tapi kalau di Eneos flash pointnya di 87 derajat, beda dikit. Cuman ya ini yang membedakan, dia bisa bertahan agak kental ketika di 100 derajat itu.
untuk kalau yang Yaso FD tapi yang modul 510 2 tak. Nah itu biar enak lihatnya. Color green, warna hijau emang dia ya. Di 40 derajat. Wow, kental sekali, 66,5. Ini cuma 46,6. Ini untuk yang Yaso FD ya, perbandingan ya antara Challenger sama Motul. Di 100 derajat dia di 8,2. Wah, tinggi juga ya. Challenger di 9,4, bisa bertahan di 9,4. Ini untuk Motul di 8,2, lebih encer dia ketimbang dengan si Challenger. Tapi plus pointnya bro, tuh 92 derajat, si Challenger 84 derajat. Kenapa makin tinggi makin bagus? Karena kalau dia terlalu rendah derajatnya, belum sempet ngelumasin dinding seher lu dengan seher lu, dia udah keburu kebakar. Itu kenapa dia harus lebih tinggi gitu. Cuman kalau oke lah lu kasih speknya yang tinggi gitu derajatnya. Cuman kalau motor lu cuman buat harian, sayang, dan itu akan ngerak gitu. Jadi lu harus pinter-pinter milih sesuai kantong lu sama juga kebutuhan lu gitu di jalanan. Itu sih kalau menurut gue. Nah ini ada, gue punya juga datasheetnya oli favoritnya kalau yang pada suka main RPM tinggi. Ini gue singkat aja ya, ini sebenarnya ada 2 ini datasheetnya, maksudnya awalnya gitu, nggak langsung ujuk-ujuk ada cuman tabel gini doang. Cuman ini gue biar cepet aja gitu. Nah ini dia viscosity-nya, kekentalannya gila kental banget bro, 178. Makanya oli ini A747 ini disarankan harus premix, harus dicampur langsung ke bensinnya, tidak disarankan ke tangki oli samping gitu. Kental banget, 178 3 derajat aja dia 19,7, kalah semuanya. Kalau untuk yang ada di sini ya, di Motul tadi PTT, terus ada Idemitsu, Eneos, Castrol. Ini Castrol tapi yang aktif tugonya tuh kalah bro ya, sama yang A747. Iyalah, harganya juga wow. Ini seliter berapa ya, 400 lebih kayaknya ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk harian ya menurut gua sih lu udah cukup lah untuk yang Yaso FC gitu. Nah, FC kan banyak tuh pilihannya gitu. Jadi tinggal lu pilih aja lu mau pakainya yang mana. Itu udah gue terangin. Ini kalian kalau emang mau datasheetnya, kalian bisa searching di Google aja, semua udah ada. Jadi keywordnya tinggal misalkan kalau Idemitsu ya tinggal oli samping Idemitsu datasheet gitu, atau Challenger PTT Challenger datasheet gitu aja. Eneos 2T datasheet semua udah ada kok di Google.
Jadi kalau mana yang paling bagus, ya sesuaikan dengan kantong kalian, terus juga kebutuhan kalian, tipikal kalian membawa motor di jalan itu seperti apa gitu. Intinya kalau memang untuk butuh RPM tinggi, sudah jelas memang harus yang agak lebih kental, dan flash point. Di sini nggak ada ya malah ya flash pointnya dia. Flash pointnya juga yang tinggi, tapi RPM tinggi ya. Kalau untuk RPM tinggi itu flash pointnya, titik nyalanya harus lebih tinggi, karena berarti kan digeber terus gitu. Kalau Anda pakai yang untuk harian biasa, ya pakainya yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu tinggi gitu. Flash pointnya, titik nyalanya, terus viskositasnya juga nggak usah yang terlalu kental-kental banget lah gitu. Jadi bijaklah Anda memilih oli samping, tentunya dengan jangan hanya dengan melihat kemasan atau katanya orang temen gitu, enak pakai ini, coba Anda lihat dulu dari data sheetnya. Caranya udah saya terangkan tadi, membacanya seperti apa. Bijaklah kalau mau memilih oli samping seperti itu. Oke. Cukup sekian menurut gua. Kalau ada yang kurang bisa lu tanyain di komen, nanti insya Allah gua jawab. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.